Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video kuliah kalkulus 1 program studi statistika Universitas Islam Bandung. Pada kuliah kali ini, video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi bagian kedua ya. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang aturan pencarian turunan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi dari turunan fungsi. Tentu akan menyulitkan kalau setiap kita menghitung turunan kita harus menggunakan definisinya gitu ya. Apakah ada cara lebih mudah untuk menghitung turunan gitu tanpa melalui definisinya? Kita akan lihat beberapa aturan dasar turunan yang dapat mempermudah kita dalam menghitung turunan. Nah, aturan dasar turunan yang pertama adalah pada saat kita punya fungsi yang konstan, maka turunannya 0 gitu ya. Dan pada saat kita punya fungsi identitas X, maka turunannya adalah 1. Ini mudah dibuktikan menggunakan definisinya ya. Jadi kalau kita punya jika kita punya fungsi konstan K, kita akan punya turunannya adalah limit H mendekati 0, fx plus H-nya adalah K dikurangi dengan K lagi untuk fx-nya dibagi dengan dibagi dengan H. Akibatnya ini adalah limit dari H mendekati 0 untuk 0 per H. Ini nilainya 0 gitu. Kemudian untuk fx-nya sama dengan x, kita dapat hitung menggunakan definisi limit H mendekati 0 dari kalau titik C berarti C plus H dikurangi C dibagi dengan H. Ini habis, H dibagi H adalah 1 gitu ya. Nah, yang ketiga mungkin ini sudah sering dilihat ya, ada yang namanya aturan pangkat. Jadi jika kita punya suatu X dipangkatkan dengan N untuk N-nya bilangan rasional, maka akan kita dapatkan turunannya adalah N dikalikan X pangkat N min 1. Jadi kalau misalnya kita punya fx sama dengan X pangkat 3, maka akan didapat f aksen X-nya adalah 3 dikalikan X pangkat 3 kurang 1 atau 3 kali X kuadrat. Oke, kita lihat contoh lain. Jika kita punya Gx adalah X pangkat min 2 per 7, maka G aksen X-nya adalah min 2 per 7 X pangkat min 2 per 7 kurangi 1. Atau ini adalah min 2 per 7 X pangkat min 9 per 7. Seperti itu ya. Nah, hati-hati, kadang-kadang kita tidak selalu bisa melihat bentuk pangkatnya. Kadang kita perlu mengubah dulu bentuk fungsinya menjadi pangkat biasa. Misalnya, kalau kita punya fx sama dengan X pangkat 2 per 3 dibagi dengan akar X pangkat 3. Ya, jika kita ingin mencari turunan dari fungsi ini, kita tuliskan dulu ini sebagai X pangkat 2 per 3 dikalikan dengan X pangkat min 3 per 2. Menggunakan aturan dari bilangan berpangkat, kita jumlahkan pangkatnya, jadi 2 per 3 kurangi 3 per 2. Berapa ini? Jadi X pangkat min, bentar, kita hitung ya, berarti ini jadi 4 per 6 dikurangi dengan 9 per 6, hasilnya min 5 per 6. Oke, mudah-mudahan saya tidak salah hitung ya. Nah, kalau sudah menjadi bentuk seperti ini, baru Anda bisa menghitungnya menggunakan aturan pangkat untuk turunannya. Aturan yang lain adalah aturan kelipatan konstanta, yaitu kalau kita punya K dikalikan F dicari turunannya, hasilnya adalah K dikalikan turunannya. Jadi kalau kita punya fx sama dengan 10 X pangkat 5, turunannya adalah
Karena tadi kita sudah mempelajari tentang aturan pangkat, 10-nya tidak kita ubah ya, karena dia sebagai konstanta pengali. Kalikan turunan dari X pangkat 5, yaitu 5X pangkat 5 kurangi 1, 4. Maka akan kita dapatkan hasilnya 50X pangkat 4. Seperti itu. Selanjutnya ada aturan penjumlahan. Jadi jika ada penjumlahan dua suku yang akan kita cari turunannya, kita cukup cari turunannya dari masing-masing suku baru kemudian dijumlahkan. Jadi misalkan kita punya fungsi Gx sama dengan 2X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat min 7. Misalnya ya, maka turunan dari G adalah 2 kali turunan dari X pangkat 3, 3X kuadrat dikurangi 3 kalikan turunan dari X pangkat min 7 X pangkat min 7 kurangi 1 min 8. So hasilnya adalah 6X kuadrat min 3 dikalikan min 7 hasilnya plus 21 X pangkat min 8. Seperti itu. Jadi aturan penjumlahan dan digabungkan dengan aturan kelipatan konstanta ya, kita cukup menghitung masing-masing sukunya dulu baru kemudian dijumlahkan. Nah, selanjutnya adalah aturan hasil kali dan aturan hasil bagi. Mungkin Anda lebih familiar dalam bentuk U dan V. Ya, jadi kita bisa menuliskan ini sebagai U dot V aksen sama dengan U aksen V ditambah dengan UV aksen ya. Mungkin lebih familiar dengan bentuk ini. Kemudian aturan hasil bagi, wah saya salah, ini ada yang ketinggalan tanda pembagiannya. Jadi F dibagi G turunannya adalah F aksen, oh maaf, jadi harusnya saya pakai U dan V ya. Saya hapus dulu. Jadi jika kita punya U per V aksen, ini hasilnya adalah U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Hati-hati terbalik posisi turunan U dan V-nya yang di atas ya. Yang suku pertama ini turunan U-nya dikalikan dengan V, yang suku kedua adalah turunan V-nya dikalikan dengan U. Gitu. Jadi turunan dari pembaginya. Karena ini ada tandanya negatif ya, sehingga agak rentan kalau terbalik. Berbeda dengan yang atasnya, kalau perkalian karena sama-sama positif sukunya terbalik juga tidak masalah mungkin ya. Yang ini harus berhati-hati. Oke, contohnya ya. Contohnya seperti apa? Baik, misalnya kita punya 2X pangkat 3 dikalikan dengan 7X kuadrat per 3 misalnya ya. Baik, ceritanya saya tidak akan menyederhanakan bentuk ini dulu. Kalau kita ingin mencari turunannya, maka hasilnya adalah turunan dari 2X pangkat 3, 6X kuadrat dikalikan suku keduanya 7X pangkat 2 per 3 ditambah dengan turunan, bagian suku awalnya tetap 2X pangkat 3 dikalikan dengan turunan ini 7 kali 2 per 3 kali X pangkat 2 per 3 kurangi 1 min 1 per 3. Jadi hasilnya apa? 42X pangkat 2 kali X pangkat 2 per 3 ditambah dengan 28 per 3 X pangkat 3 kali X pangkat min 1 per 3. Nanti Anda bisa menyederhanakannya sendiri ya. Oke, bentuk pembagian contohnya apa? Kalau misalnya kita punya 3X pangkat 3 dibagi akar X misalnya ya. Jadi kita punya di sini 3X pangkat 3 dibagi X pangkat setengah. Turunannya apa? Turunannya adalah turunan dari ini dulu, 3 kali 3X kuadrat kalikan dengan X pangkat setengah dikurangi 3X pangkat 3, ini tidak berubah, yang bawahnya sekarang kita turunkan setengah X pangkat
min setengah ya, karena setengah kurangi 1 sama dengan setengah. Lalu dibagi dengan X pangkat setengah buat. Oke, maaf. Selanjutnya Anda tinggal menyederhanakan bentuk ini ya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada tugas. Soal tugas yang nomor 3 ya. Coba cari turunan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2 dibagi akar x menggunakan sifat-sifat turunan. Jadi tidak perlu menggunakan definisi ya, cukup menggunakan sifat-sifat turunan yang tadi sudah diberikan. Nah, supaya lebih seru, kita akan menggunakan yang namanya aturan rantai. Apa bedanya dengan sifat-sifat yang tadi? Aturan rantai. Maaf. Menggunakan sifat-sifat yang tadi, kita bisa menghitung turunan dari misalnya 7 akar X pangkat 5 per 2 gitu ya. Ini bisa dihitung menggunakan sifat-sifat yang sudah ada sebelumnya. Tapi kalau kita ubah sedikit, 7 akar X pangkat 5 per 2 tambah 1. Nah, ini nggak bisa lagi kita pakai aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Kenapa? Kenapa ya? Oke, kita lihat yang ini bisa pakai aturan menggunakan sifat perkalian dengan skalar ya. Yang ini kita ubah menjadi X pangkat 5 per 2 tambah 1 pangkat setengah. Yang jadi masalah ada ini tidak bisa kita pisahkan menjadi X pangkat 5 per 2 pangkat setengah ditambah 1 pangkat setengah gitu. Kalau ini bisa dilakukan, kita cukup menggunakan sifat penjumlahan gitu ya, terus aturan pangkat. Tapi kan ini nggak boleh seperti ini ya. Nah, sehingga kita perlu yang namanya aturan rantai, yaitu yang memanfaatkan fungsi komposisi. Oh iya, ini juga mungkin Anda pernah lihat dalam bentuknya seperti ini ya. Yang ini nih, yang bawah. F aksen U sama dengan dalam X ya, UX harusnya sama dengan F aksen U dikalikan dengan U aksen. Nah, contohnya gimana? Seperti yang tadi, kalau misalnya kita punya fx-nya sama dengan 7 dari akar x pangkat 5 per 2 ditambah 1. Maka kita misalkan u-nya sebagai bagian yang ada di dalam akarnya. X pangkat 5 per 2 ditambah 1. Sehingga fx-nya ini berubah menjadi 7u pangkat setengah, 7 akar u. Selanjutnya kita cari turunan dari U-nya. Turunan dari U-nya adalah 5 per 2, X pangkat 5 per 2 kurangi 1, 3 per 2 ya. Plus turunan dari 1 adalah 0. Jadi tinggal tersisa bagian ini saja. Selanjutnya, kalau kita ingin mencari turunan dari fx-nya, maka kita cari turunan dari 7U pangkat setengah, yaitu 7 kali setengah kali U pangkat setengah kurangi 1 min setengah ya, kalikan dengan U aksennya gitu. Jadi terus jangan lupa dikembalikan ke dalam bentuk X-nya tentu saja ya. Jadi hasilnya adalah 7 per 2, U-nya tadi X pangkat 5 per 2 tambah 1 pangkat min setengah dikalikan U aksennya. U aksennya adalah 5 per 2 X pangkat 3 per 2 gitu. Nah, yang jadi tantangan adalah harus hati-hati bagian mana yang sebaiknya kita pilih sebagai U-nya. Biasanya sih kita periksa dulu ya, apakah bisa diselesaikan menggunakan sifat-sifat turunan yang tadi sudah dibahas. Kalau ternyata muncul yang seperti ini kan tidak bisa gitu. Kita pisahkan menggunakan aturan penjumlahan. Nah, maka bagian inilah yang harus kita ubah sebagai U-nya. Jangan lupa mencari U aksennya ya. Nah, kita lihat contoh lainnya ya. Misalnya kita punya
fx sama dengan akar dari x kuadrat plus 2x min 1. Nah, bentuk fungsi ini nggak boleh kita pisahkan menjadi akar x kuadrat ditambah akar 2x dikurangi akar 1. Ini nggak boleh dilakukan seperti ini ya. Kalau bisa sih berarti cukup gunakan aturan rantai. Aturan rantai? Menggunakan sifat-sifat turunan yang tadi sudah dibahas. Nah, tapi karena nggak bisa, berarti kita gantikan yang ada di dalam akarnya ini sebagai U. Dan kita hitung turunan U-nya apa? Turunan U-nya adalah turunan dari x kuadrat, yaitu 2 kali x, dan ditambah turunan dari 2x, yaitu 2, dikurangi dengan turunan dari 1. Jadi kurangi 0 gitu ya. Hanya saja 0-nya tidak perlu kita tulis lagi. Dan fx-nya sendiri, karena dalamnya kita ganti sebagai U, jadi kita tuliskan sebagai akar U, atau U pangkat setengah. Turunan U pangkat setengah apa? Setengah U pangkat setengah kurangi 1 ya, min 1. Min setengah. Lalu dikalikan dengan U aksennya. Jangan lupa ini dikembalikan ke dalam X-nya juga. Gitu. Baik, mudah-mudahan tidak sulit ya. Nah, untuk ngetes nih bisa apa enggak, silahkan dicoba. Soal tugas nomor 4 ya. Silakan gunakan aturan rantai dan sifat turunan untuk menghitung turunan dari fungsi fx sama dengan 2x akar 3x pangkat 3 min 7x plus 1. Hati-hati ya, ini ada bentuk perkalian. Jadi harus diubah dulu. Kalau ini jadi U, yang ini jadi V. Nah, nanti bagian V-nya mencari turunannya harus pakai aturan rantai. Baik, jika memerlukan tambahan soal latihan, bisa mencoba soal-soal yang ada di sini. Sekian penjelasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.